Hai hai hai, Shalom anak-anak teacher. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat. Nah, kita akan belajar pelajaran yang kedua dan yang ketiga, subtema yang pertama. Terlebih dahulu kita berdoa. Close your eyes and fold your hands. Bapa yang baik yang di sorga, terima kasih Tuhan buat semua penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau belajar, kiranya Tuhan ajari kami, Tuhan bimbing kami supaya kami dapat memahami pembelajaran yang diberikan teacher kami dan kami dapat bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah anak teacher, kamu buka bukunya halaman 11. Tapi sebelumnya teacher akan memberitahukan yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui bagaimana cara penerapan sila Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, mengetahui arti ungkapan pada percakapan. Dan yang terakhir, anak-anak teacher, kita akan membaca bilangan. Oke ya, perhatikan. Mutiara membaca buku yang dibelikan oleh ayahnya. Nah, perhatikan sampul bukunya. Coba anak-anak teacher perhatikan sampul bukunya. Nah, di sampul bukunya itu ada gambar apa ya? Anak-anak teacher tahu tidak itu gambar apa? Iya, benar, itu adalah gambar burung Garuda. Burung Garuda besar, gagah dan perkasa. Nah, burung Garuda besar, gagah dan perkasa. Lihatlah perisainya. Jadi burung Garuda merupakan lambang negara kita, Garuda Pancasila. Nah, lihatlah perisainya. Perisainya itu memuat simbol-simbol pada Pancasila, ya. Nah, Pancasila adalah dasar negara kita. Ya, ingat ya. Pancasila adalah dasar negara kita. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Kamu harus perhatikan. Jadi, kalau ada gambar Garuda Pancasila, itu adalah lambang negara Indonesia. Pancasila adalah dasar negara kita. Anak teacher harus paham ya. Nah, di kelas 1 kan ini sudah dipelajari. Pasti anak teacher sudah pada mengerti. Nah, Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Nah, ini harus kamu pahami. Panca artinya 5. Sila artinya dasar atau aturan. Nah, kamu harus paham. Panca itu adalah artinya 5, sila adalah dasar. Jadi Pancasila artinya 5 dasar aturan, ya. 5 dasar aturan. Nah, selanjutnya di sini adalah Pancasila. Ini bunyi Pancasila. Di kelas 1 juga sudah teacher jelaskan bunyi-bunyi Pancasila. Pasti anak-anak teacher sudah pada tahu kan bunyi Pancasila. Nah, teacher ulangi lagi ya. Yang pertama, nah simbolnya adalah bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, simbolnya apa sayang? Iya benar, rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga ada pohon beringin, itu adalah persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini sudah tidak asing lagi. Pasti anak teacher sudah tahu semuanya. Nah, anak-anak teacher, selanjutnya kita akan belajar contoh penerapan sila pertama Pancasila. Nah,
Apa saja penerapannya di dalam kehidupan kita? Sila pertama Pancasila, coba perhatikan gambar ini. Nah, di gambar ini yaitu seseorang yang sedang melakukan ibadah, seseorang yang sedang melakukan berdoa sebelum makan, ya. Nah, di Indonesia ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi anak-anak teacher, setiap agama memiliki ibadah atau tempat ibadah masing-masing. Jadi di sini kita harus saling menghargai, ya. Nah, contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah. Nah, sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya berarti kita harus taat dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa yang harus kita lakukan? Kita terapkan dalam sila Pancasila, sila pertama di rumah, yaitu dengan cara beribadah bersama keluarga. Yang kedua, berdoa bersama keluarga. Dan yang ketiga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, dan sebelum belajar, dan lain-lain. Nah, ini merupakan contoh penerapan sila pertama yang harus kita terapkan di rumah. Nah, dan yang ketiga, saat berdoa dan beribadah kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan. Itulah contoh sila pertama yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita dalam penerapan sila pertama, ya. Nah, tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan. Coba perhatikan. Tunjukkan mana yang termasuk ungkapan. Di sini ada percakapan antara Udin dan Mutiara. Nah, anak-anak teacher, dari percakapan ini kita bisa melihat ada di sini ungkapan. Coba perhatikan, ya. Di sini ada ungkapan. Nah, coba kita baca, ya. Udin, ini pertama Udin berbicara. Buku kakak banyak sekali. Lalu Mutiara mengatakan, kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Lalu Mutiara berkata, ayo kamu juga harus rajin membaca. Ini ada cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Lalu Udin berkata, ceritanya tentang apa, Kak? Lalu Mutiara berkata lagi, ceritanya tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Lalu Udin berkata, berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak, saya boleh meminjam buku kakak. Sama-sama, Dik. Nah, di sini anak-anak teacher, kita bisa melihat ada ungkapan. Coba, ungkapan apa yang kamu temukan di dalam teks percakapan ini? Coba. Iya, yang pertama ada kutu buku. Nah, apa itu arti kutu buku? Nih, coba anak-anak teacher. Terus yang kedua ada bintang lapangan. Nah, ini adalah ungkapan yang selanjutnya kita temukan di sini, ya, di percakapan ini. Nah, ayo anak-anak teacher, yang mana lagi? Iya, rendah hati. Itu merupakan suatu ungkapan. Nah, satu lagi yaitu besar kepala. Nah, dari situ kamu boleh tahu arti ungkapan. Di sini ada kutu buku, artinya orang yang suka membaca buku. Kalau bintang lapangan artinya orang yang ahli dalam bidang berolahraga. Nah, selanjutnya rendah hati artinya tidak sombong. Besar kepala artinya sombong. Nah, anak-anak teacher tidak boleh sombong, ya. Kamu harus menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong. Nah, contoh kalimat dengan ungkapan kutu buku. Nih, teacher berikan contohnya. Misalnya, Dio itu anak yang kutu buku. Nah, bisa kan? Atau Lionel itu anak yang kutu buku. Nah, jadi artinya apa? Di sini Dio itu anak yang suka membaca buku. Lionel itu anak yang suka membaca buku. Nah, kira-kira seperti itu ya sayang, ya. Contoh selanjutnya kalimat
Ria dipanggil si anak yang kutu buku. Nah, artinya Ria dipanggil si anak yang suka membaca buku. Nah, kamu juga bisa bikin kalimat atau buat kalimat di rumah dengan membuat kata ungkapan. Misalnya ungkapan bintang lapangan. Nah, Ronaldo adalah bintang lapangan sepak bola. Nah, artinya apa? Artinya Ronaldo menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga sepak bola. Itu ya sayangnya. Nah, untuk selanjutnya coba kamu perhatikan lagi kalimatnya. Apa ya? Nah, ini contohnya. Susi Susanti menjadi bintang lapangan bulu tangkis. Artinya Susi Susanti menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga. Ya, paham ya? Contoh kalimat selanjutnya, contoh kalimat dengan ungkapan rendah hati. Walaupun Vio juara kelas, ia tetap rendah hati. Artinya, walaupun Vio juara kelas, ia tidak sombong. Ya, jadi anak teacher tidak boleh sombong. Nah, selanjutnya, orang kaya itu rendah hati. Artinya, orang kaya itu tidak sombong, ya. Kira-kira begitulah cara membuat ungkapan, ya. Contoh kalimatnya. Nah, ini juga ada selanjutnya, orang itu besar kepala. Nah, artinya apa? Orang itu sombong. Jadi besar kepala itu artinya sombong. Selanjutnya, Vivi juara kelas dan anaknya besar kepala. Jadi ini artinya Vivi itu juara kelas dan anaknya sombong. Ini tidak boleh ditiru ya sayangnya. Ini hanya contoh kalimat yang teacher buat. Nah, selanjutnya tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut. Nah, tadi ini sudah kita bahas ya. Nah, kembali lagi kamu baca percakapan ini. Nah, lalu kamu mencoba menjawab halaman 16. Apa arti ungkapan tersebut? Nah, teacher sudah kasih tahu kan artinya. Nah, yang kedua, apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Iya, mereka saling menyayangi. Dan yang ketiga, bagian percakapan mana yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Yaitu bagian percakapan yang mana? Kakaknya mau memberikan buku kepada Udin untuk membacanya. Jadi, kamu juga harus rajin membaca ya sayang ya. Nah, selanjutnya pengalaman sila keberapakah yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara? Nah, ini harus kamu pahami. Pengalaman sila keberapa? Nah, untuk saling menyayangi merupakan pengamalan sila kedua ya. Nah, anak-anak teacher, jadi kamu harus saling menyayangi. Selanjutnya, apakah kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tuamu di rumah? Iya, pasti ya, kita harus saling menyayangi ya sayangnya. Sama seperti Tuhan menyuruh kita supaya kita harus saling mengasihi dan menyayangi, bahkan menyayangi musuh kamu, mengasihi musuh kamu. Nah, selanjutnya tuliskan contoh pengalaman kamu yang menunjukkan kamu menyayangi kakak kamu, adik kamu, saudara, atau orang tuamu. Nanti ini boleh kamu ceritakan kepada orang tua ya. Nah, selanjutnya perhatikan di sini ada gambar sikap badan kita saat berjalan. Nah, itu harus tegak. Coba perhatikan. Nih, halaman 18. Saat berjalan badan harus tegak. Saat berjalan harus dimulai dari kaki sebelah kiri, ya. Nah, selanjutnya saat kita berjalan, maka kaki kita melangkah dan tangan kita mengayun. Nah, itu adalah pada saat berjalan. Langkah kaki juga, kaki dan ayunan tangan
harus berlawanan. Jika kaki sebelah kiri melangkah, maka tangan kanan yang mengayun adalah sebelah kanan. Nah, anak-anak teacher aja semuanya bisa ya memperagakan ini di rumah. Nanti kamu peragakan di rumah, berjalan ke depan, berjalan ke belakang, berjalan ke samping, berjalan berkelompok dengan rapi. Karena ini corona, kita tidak boleh ya berkelompok. Kita harus tetap menjaga jarak dan jangan pergi kemana-mana, harus di rumah ya. Nah, selanjutnya di halaman 19, coba tirukan gerakan berbagai jenis hewan berjalan. Lakukan permainan menirukan hewan berjalan. Ini nanti boleh kamu lakukan di rumah ya nak ya, halaman 19. Selanjutnya pembelajaran 3 halaman 20, sayang boleh buka. Di sini ada tinggi hati, artinya congkak atau sombong. Dan cepat kaki ringan tangan, artinya apa sayang? Rajin bekerja. Nah, di sini ada lagu peramah dan sopan. Ini sudah kita nyanyikan dan sudah kita tandai bagian yang mana dinyanyikan pendek dan panjang. Nah, perhatikan selanjutnya di halaman 23. Anak yang tidak sombong akan memiliki banyak teman. Kakak dan adik juga tidak boleh saling menyombongkan diri. Apa yang terjadi bila kakak dan adik menyombongkan diri? Ya, artinya ya tidak bisa hidup rukun dan bisa saling bertengkar. Nah, jadi aku harus lebih rendah hati supaya memiliki banyak teman dan hidup menjadi rukun ya. Nah, anak-anak teacher selanjutnya perhatikan, rendah hati artinya tidak sombong. Sombong sama dengan tinggi hati, sama dengan besar kepala. Mutiara senang menyanyi, Udin senang menggambar. Udin pernah menjadi juara menggambar. Mutiara belum pernah menjuarai lomba menyanyi, namun Udin tidak sombong. Jadi anak-anak teacher tidak boleh sombong, tetapi harus tetap rendah hati ya anak-anak teacher. Nah, anak-anak teacher selanjutnya kita akan belajar ratusan, puluhan, dan satuan. Perhatikan, ini adalah ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, sebelumnya teacher sudah jelaskan yang mana ratusan. Perhatikan, ini adalah 2 kubus balok ratusan dan 3 kubus puluhan dan 2 kubus satuan. Berarti 200 tambah 30 ditambah 2 sama dengan 232, atau dibaca 232. Pintar anak-anak teacher ya. Nah, selanjutnya ada 3 kubus ratusan tambah 4 kubus puluhan dan berapa? Iya, 5 kubus satuan. Berarti 300 tambah 40 ditambah 5 sama dengan 345, atau dibaca 345. Nah, selanjutnya di sini ada 4 kubus ratusan. 400 tambah 7 kubus puluhan yaitu 70 dan tambah 6 kubus satuan. Berarti 400 tambah 70 tambah 6 sama dengan 476, atau dibaca dengan 476. Nah, anak-anak teacher, sekian dulu pembelajaran kita. Tugasnya yaitu halaman 13 dan 26. Kirim ke Teacher Dewi ya. Tugasnya kerjakan di buku tulis. Oke, sekian pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah selesai berdoa. Kiranya Tuhan kami dapat mengerjakan tugas-tugas kami dan dapat menyelesaikan segala tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa yang baik. Amin.
Nah, sekian pembelajaran kita. See you next time and God bless you. Bye bye sayang.